Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Berita GKSBS Bandar Jaya, Minggu Prapaskah 6, tanggal 5 April 2020, akan saya baca untuk kita sekalian sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya dengan petugas sebagai berikut. Pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Kurniawan Diwanto Wijaya SSI, pastoral oleh Bapak Diaken Agus Widodo, berita gereja oleh Ibu Diaken Suprihati, liturgos oleh Ibu Diaken Suprihati dan kawan-kawan, persembahan oleh Ibu Diaken Sehati, dan organis oleh Saudara Martinus Kepas. Semoga ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Berita yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan, putri ketiga dari Ibu Puspa Yudeantri dan Bapak Syekh Haryanto di Blok Pelayanan 8 Bandar Jaya Timur pada hari Rabu 25 Maret 2020. Anak tersebut diberi nama Lintang Kurniawati. Segenap anggota Jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat, kiranya Tuhan memberkati. 3. Penerimaan anggota baru. Berdasarkan surat atestasi masuk dari GKJW Waru, Sidoarjo, Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya telah menerima anggota baru atas diri 1. Ibu Ekaning Yuliarti Yakobus dengan nomor induk gereja 3425. 2. Saudari Dolorosa Septin Lovendri, anak, nomor induk gereja 3426. Alamat di Blok Pelayanan 8 Yukum Jaya. Atas nama seluruh anggota jemaat Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan anggota jemaat di GKSBS Bandar Jaya, baik dalam suka maupun dalam duka. 4. Ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, dan ibadah minggu berikutnya dilaksanakan di rumah dengan secara online, sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Tentang persembahan ibadah minggu dan ibadah hari raya khusus, mohon berkenan dikumpulkan dan dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke kantor gereja melalui AMJ Blok pada jam kerja, atau dibawa pada waktu ibadah minggu di gereja saat dimulai kembali ibadah minggu di gereja, atau bisa ditransfer pada rekening tabungan gereja, yaitu Bank Panin, kantor cabang Bandar Jaya, atas nama Syekh Kadarman dengan nomor rekening 5622019882. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan segenap jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan dalam pekan ini kepada 1. Ibu Sri Sulastri dan Bapak Yosep Syekh Adi Patmono di Blok Pelayanan 6 Bandar Jaya Barat 2, 5 April ulang tahun yang ke-22. 2. Ibu Hana Kristiana Widartanti dan Bapak Agus Budi Haryono di Blok Pelayanan 7 Bandar Jaya Barat 1, 5 April ulang tahun yang ke-22. 3.
Ibu Triami dan Bapak Andreas Tejo Sularno di Blok Pelayanan 13 Karangendah, 5 April ulang tahun yang ke-21. 4. Ibu BF Winda Patrisina dan Bapak Roberto M. Tampu Bolon di Blok Pelayanan 9 Yukum Jaya, 9 April ulang tahun yang ke-44. 5. Ibu Hari Mulyanti dan Bapak Tri Ananto Prasetyo Adi di Blok Pelayanan 4 Bandar Jaya Barat 2, 10 April ulang tahun yang ke-22. Dan yang ke-6, Ibu Sumarni dan Bapak Arianto di Blok Pelayanan 4 Bandar Jaya Barat 2, 11 April ulang tahun yang ke-27. Dan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota SIDI. 1. Ibu Syekh Tiani Sucipto di Blok Pelayanan 8 Bandar Jaya Timur, 8 April ulang tahun yang ke-70. 2. Saudara Gilang Afra Karunia Putra di Blok Pelayanan 8 Bandar Jaya Timur, 11 April ulang tahun yang ke-26. Dan yang ketiga, Saudari Clarissa Prapaska di Blok Pelayanan 5 Bandar Jaya Barat 2, 11 April ulang tahun yang ke-19. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Marilah kita mengawali ibadah kita bersama kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan yang ketiga. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 17, kita akan pujikan bait 1 dan 3. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, Dia dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang mempunya. Dikau yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada saat ini, di pagi hari ini, dengan kita mendasarkan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian untuk Tuhan melalui Kidung Jemaat 162 bait 1 dan yang ke-5. Hosiana Putra Daud. Hosiana Putra Daud, memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, tolonglah agar kami tanpa pamrih kepadamu sekalian, beribadah yang sejati, yang tak patut dan teguh. Dia bukan muridmu. Kita akan bersama untuk berdoa dan menyatakan kebulatan tekad untuk hidup dalam kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Waspodo. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tetapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gereja-Mu kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dilaksanakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Berita anugerah, kita yang beroleh belas kasihan dari Allah, dan kita yang juga menerima anugerah yang disabdakan dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 10 sampai dengan 12. Yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah menemukan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan.
Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang berkemudian. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon ajakan Tuhan kepada kita sekalian untuk hidup dalam kasih oleh karena anugerah-Nya, dan kesanggupan kita nyatakan melalui pujian kita PKJ 153 bait yang pertama. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu Pada masa masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, ini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk dalam doa pelayanan firman. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Suci memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan sabda Tuhan pada minggu hari ini dengan kita membaca kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yesaya pasal 58 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa
kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguhnya inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu 6 Prapaskah pada saat ini kita kali kedua ibadah secara online, dan saat ini kita bersama-sama belajar untuk memahami, menghayati firman Tuhan dalam perenungan kita dari kitab Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Dan
perenungan kita di minggu yang kedua secara online saat ini dan di Minggu Palmarum pada saat ini dengan tema ibadah sejati. Masih dalam suasana masa Prapaskah pada saat ini, ibadah yang kita lakukan, yang kita hayati sungguh bukanlah hanya untuk menambah pahala atau menambah berkat atau menambah poin supaya kita makin hebat, makin luar biasa, namun sesungguhnya semakin kita sering memasuki ibadah kepada Tuhan, kita akan semakin diperbaharui oleh firman-Nya, di dalam firman-Nya, dan memampukan kita menjadi anaknya, sebagai anaknya untuk hidup di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di tengah-tengah kehidupan yang boleh kita katakan tanah kering, atau juga dalam suasana yang mencekam karena virus corona pada saat ini. Tetapi harus kita yakini dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menuntun kita, dan selalu memperbarui kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, Nabi Yesaya mengatakan kiranya menjadi taman yang baik, taman yang memberikan kesejukan, taman yang indah, bagaikan juga mata air yang terus-menerus mengalir tidak berkesudahan. Tuntunan Tuhan juga kita yakini sungguh akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita ketika kita juga senantiasa memperbarui kehidupan rohani kita, memperbarui hidup kita dengan firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, secara jelas dalam kitab Yesaya 58 ayat 1-12 digambarkan secara jelas bagaimana umat pada saat itu, bangsa Israel, sangat taat menjalankan ajaran agama. Mereka belajar hukum Tuhan, melakukan puasa tiap hari, juga melakukan puasa pada saatnya, lalu melakukan ibadah juga dengan tekun. Mereka sadar, bangsa Israel sadar bahwa keberadaan mereka di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Namun di saat yang sama pula bangsa itu sikapnya kepada sesamanya itu sungguh dengan semena-mena, sakarepe dhewe. Bahkan ia juga meninggikan dirinya dan merendahkan sesamanya. Mereka beribadah kepada Tuhan tetapi juga melakukan perbantahan, melakukan perkelahian, memukul sesama dengan semena-mena. Bahkan praktek ibadah yang demikian juga sesungguhnya bukanlah praktek ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan praktek ibadah yang disukai oleh Tuhan. Karena ibadah yang demikian itu, seperti yang dinyatakan oleh bangsa Israel, adalah ibadah yang palsu. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati itu yang seperti apa? Ibadah sejati yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ibadah yang juga nyata dalam perbuatan. Ibadah ritual memang harus dilakukan tetap. Maka saat ini dalam situasi seperti sekarang ini kita pun tetap mengadakan ritual untuk mengadakan ibadah minggu walaupun di rumah.
bersama dengan keluarga. Namun di balik itu kita pun juga diajak, kita pun juga diajarkan bagaimana kita itu menyatakan ritual ibadah kita dalam keseharian kita. Ibadah ritual harus menyatu dengan ibadah kehidupan. Dan sungguh prakteknya lah yang harus kita kerjakan. Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang harus kemudian kita laksanakan. Nabi Yesaya mengungkapkan yang pertama dalam ayat yang ke-6 dan 7, bagaimana yang harus diungkapkan, harus dilakukan adalah menolong mereka yang lapar. Yang kedua, membebaskan yang teraniaya, juga memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, dan juga membuka belenggu kelaliman. Hingga kalau ini dilakukan, maka tidak ada pemisahan antara ajaran agama dengan kehidupan sosial, tetapi ini sungguh-sungguh menyatu, sungguh-sungguh terjadi karena apa? Spiritnya ada, perilaku hubungan kita dengan Allah ada, dan itu menjadikan kita bertanggung jawab atas sosial kita. Maka kitab Yesaya 58 ini menegaskan bahwa ibadah yang sejati tidak hanya bersifat seremonial, gegap gempita ibadahnya semata, tetapi juga bersifat operasional, nyata, dan itu dihidupi dalam aksi-aksi kita, perbuatan-perbuatan nyata kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini ketika kita kembali menghayati dan masuk dalam masa Prapaskah, dan kita pun juga pada Minggu Palmarum, sebentar juga hari Jumat yang akan datang kita akan bersama dalam Jumat Agung mengenang kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan itu semua bagi umat manusia. Mari kita belajar dari kitab Yesaya 58 ini, dan juga teladan pengorbanan Tuhan Yesus. Saat ini kita diajak, yang pertama, bagaimana kita itu memaknai ibadah kita dengan baik dan benar. Artinya jangan munafik. Ketika kita rajin ibadah di gereja ataupun di rumah, kita rajin berdoa, hubungan kita dengan Allah luar biasa baik. Tapi sama seperti bangsa Israel, itu hanya nampak di luar, tapi dalamnya kosong. Tidak, jangan munafik, tapi maknailah ibadah kita itu dengan baik dan benar. Ritual keagamaan tanpa kesejatian makna sesungguhnya itu memuakkan hati Tuhan. Artinya kita memuji Tuhan, wah nampaknya saja itu kosong, tetapi harus dinyatakan, harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama pun juga baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita introspeksi diri. Apakah kita beribadah hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri semata? Dan apakah kita itu sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan? Kita cek dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam diri kita, coba kita rasakan kembali, sungguhkah ibadahku ini menyenangkan hati Tuhan? Atau justru sebaliknya, hanya untuk kepuasanku, hanya untuk aku memohon berkat kepada Tuhan, maka aku rajin. Dan saat ini Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui keluarga, melalui ibadah-ibadah dalam keluarga, saat ini mari kita melihat lagi, kita lihat lagi bahwa sesungguhnya kita itu dipanggil dalam gereja kecil, dalam keluarga.
bagaimana bapak, ibu, anak-anak berkumpul, orang tua, kakek, nenek berkumpul, lalu bersama memuji Tuhan. Sungguh alangkah indahnya ini. Sekalipun situasi di luar kita merasakan takut, cemas, khawatir, tetapi ketika kita berada dalam ibadah bersama dalam keluarga, sungguh ini semangatnya kita itu makin kokoh. Maka jangan berhenti terkait dengan kita itu beribadah, jangan berhenti dalam pujian-pujian kita, tetapi mari kita lakukan. Bahwa pentingnya ibadah yang ketiga, itu penting, tetap menyemangati kehidupan kita, kerohanian kita, kerohanian keluarga, hubungan orang tua dan anak makin dibangun lagi, anak dengan anak dibangun lagi. Itu pentingnya ibadah. Tapi harus juga pentingnya aksi. Hubungan kita dengan Allah baik, tapi kiranya hubungan dengan sesama itu baik. Kembali kita lihat ibadah dalam keluarga, ketika itu nyata dalam kehidupan kita, sesungguhnya inilah ibadah yang luar biasa. Mungkin biasanya bapak dan ibu ketika mau masuk gereja, pertamanya bareng, ketika masuk sudah bapaknya ke kanan, ibunya ke kiri. Itu biasanya begitu. Tapi melalui ini, melalui peristiwa saat ini, ketika kita boleh mementingkan ibadah, tapi juga pentingnya hubungan dengan sesama, terlebih terkhusus keluarga kita, dan nantinya akan menyebar, sama seperti virus corona yang menyebar. Tapi ini penyebaran virus yang baik, sebuah hal yang baik. Maka yang keempat, kita diajak, bila saat ini kita mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam keluarga, maka bukan hanya di altar, bukan ada dalam penyembahan saja, tetapi juga di latar. Dalam masyarakat ada mereka yang kekurangan, ada mereka yang hidupnya itu dalam mencari kecukupan dalam keluarga, ya dia menjual sesuatu untuk hari itu. Maka mari kita pun juga menolong mereka, beraksi untuk mereka. Mari kita kumpulkan juga bagaimana menolong mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang kekurangan. Itulah aksi kita. Gereja dipanggil untuk beraksi, bukan hanya untuk penyembahan saja, tapi penyembahan itulah panggilan kita untuk menyatakan pelayanan kita, menyatakan juga kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Namun perlu diperhatikan juga, jangan sembarangan dalam aksi, terlebih situasi saat ini. Jangan kemudian kita gerakan rame-rame untuk menyatakan aksi, tentu itu akan berakibat yang fatal. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah penting untuk kita terus-menerus kembangkan, tetapi juga jangan berhenti hanya di altar, hanya dalam penyembahan, tetapi juga dalam aksi kita, di latar kita, untuk kepada mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang saat ini kelaparan, mereka yang saat ini sedang tidak punya pakaian, mereka yang sakit, mereka yang sungguh membutuhkan uluran tangan orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya pada Yesus Kristus dalam kehidupannya. Inilah saatnya untuk kita untuk menyatakan kasih yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk semua orang. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita, dan mari kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang makasih maha baik, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan telah senantiasa memberkati kami
dengan kehidupan yang luar biasa hingga saat ini, di mana kami kembali bersama dalam ibadah minggu dan tetap di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhanlah yang senantiasa menolong dan memberkati serta menyertai kami. Terlebih dalam setiap pelayanan yang dinyatakan oleh gereja yang saat ini juga dengan mengikuti protokol dari pemerintah terkait dengan COVID-19, kami percaya pelayanan kasih gereja oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan ini tetap dilaksanakan, tetap dinyatakan, dan biarlah hanya tangan Tuhan yang menyertai dan menopang. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami, setiap hari-hari kami, di mana Tuhan yang memberkati dan melimpahkan rahmat, terkhusus mereka yang dalam sepekan mendatang berulang tahun pernikahan, mereka yang juga berulang tahun kelahiran. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur, kami bergembira dan turut mendoakan mereka agar mereka yang bersukacita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Allah yang di surga, kami serahkan juga untuk setiap kehidupan kami, kehidupan di mana kami merasakan kecemasan, ketakutan oleh karena virus corona yang terjadi di bumi Indonesia, juga di bumi ini, dunia secara umum ya Tuhan, mengalami keprihatinan yang sungguh, dan kiranya secara bersama-sama untuk melawan virus corona ini, kiranya Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan ini, untuk kami senantiasa berharap dan senantiasa hidup mendekat kepada Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan Allah yang di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam kesesakan, mereka yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memampukan kami, dan Tuhan memulihkan mereka yang sakit, Tuhan memulihkan mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang mengalami pergumulan. Tuhan lepaskan dari segala beban hidupnya, yang merasakan putus asa, Tuhan kembalikan harapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Allah yang di surga, kami serahkan untuk program-program gereja GKSBS Bandar Jaya khususnya, juga untuk program-program yang lebih luas sebagai panggilan sebagai gereja, baik klasis Bandar Jaya maupun sinode GKSBS, juga bersama-sama gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati hingga semakin nyata Injil dinyatakan, diwartakan, dan semakin luas hingga makin banyak orang-orang yang kemudian menjadi percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, juga jajaran para menteri. Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan pemerintah pusat, daerah, hingga di desa, aparat hukum, aparat penegak hukum. Kiranya Tuhan juga memberkati, dan Tuhan jugalah yang menyertai kami sebagai anggota jemaat, anggota masyarakat, untuk hidup di bumi Indonesia dengan patuh, terlebih ketika melaksanakan protokol COVID-19, bagaimana kami pula dipanggil untuk menyatakan damai dan sejahtera, menyatakan kasih di sekitar kami, dan bagaimana kami juga dipanggil untuk beraksi, menyatakan ibadah-ibadah kami dalam kehidupan kami, di kehidupan bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami, inilah permohonan kami,
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengaturkan syukur dan kita nyatakan dalam persembahan kita. Kita dasarkan persembahan kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Sehati. Marilah kita bawa persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan dasar firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, persembahan mari kita kumpulkan, bersama kita mengiringinya dengan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 146 bait 1 dan yang kedua. Bawa persembahanmu. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian pengutusan pada saat ini. Pujian pengutusan kita lambungkan bersama dari PKJ 264. Kita akan pujikan bait 1 dan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bait yang ketiga. Marilah dia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lapar, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bersama dengan seluruh umat yang percaya kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, pertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah
dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.